Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh coaches yang ada di Orbit Future Academy. Yang saya hormati Coach Pulung selaku coaches domain Natural Language Processing, dan yang saya hormati semua tim yang ada di Orbit Future Academy. Perkenalkan, nama saya Ayu Ima Susanti dari kelas Fibonacci, ingin mempresentasikan ujian praktek domain Natural Language Processing. Judul yang saya pakai yaitu analisis sentimen Twitter Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menggunakan algoritma Naive Bayes dengan mesin learning. Latar belakang masalah dari judul yang saya pakai, sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan. Sentimen analisis adalah proses penggunaan teks analitik untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial. Pada kasus kali ini, saya menggunakan data yang ada di dalam tweet dari media sosial Twitter. Tujuannya adalah untuk memperoleh opini dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut, yaitu pada kasus ini saya menggunakan sumber data dari platform Twitter, yaitu tweet yang ada di sana. Kemudian salah satu algoritma dalam analisis sentimen adalah metode klasifikasi Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan suatu algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu. Sentimen tentang opini Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan suatu opini publik pada aplikasi Twitter yang dimana di dalamnya terdapat dua sentimen, yaitu sentimen negatif dan sentimen positif. Pada analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sentimen yang ada di masyarakat. Dan kita akan mencari sentimen manakah yang lebih besar dan seberapa besar akurasi dari pengujian yang dilakukan dengan cara pengklasifikasian. Kemudian rumusan masalah dari kasus ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil akurasi yang didapatkan pada evaluasi modeling. Yang kedua, apa saja parameter yang digunakan untuk pengolahan data pada tweet di Twitter tersebut. Baik, kita mulai. Dataset yang digunakan yaitu dataset yang saya gunakan yaitu sentimen tweet Twitter Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Di sini terdapat 4 kolom dengan 900 data. Di kolom pertama yaitu ada ID, kemudian ada sentimen, kemudian yang ketiga ada pasangan calon, dan yang keempat ada teks tweet. Kemudian yang ketiga ada pre-processing data. Pada tahap pre-processing data, saya menggunakan 4 tahap. Yang pertama ada cascading. Cascading merupakan proses penyeragaman karakter pada data, yaitu mengubah huruf menjadi huruf kecil. Kemudian ada word normalization. Pada proses ini yaitu menormalisasikan kata yang ada di data set yang saya gunakan. Kemudian ada filtering. Filtering yang saya pakai yaitu ada stop word removal. Stop word merupakan kata yang diabaikan dalam pemrosesan dan biasanya disimpan dalam stop list. Kemudian stop word removal adalah proses filtering, yaitu pemilihan kata-kata penting dari hasil token yang akan digunakan dalam kata. Kemudian yang keempat adalah stemming, yaitu proses menghilangkan imbuhan pada suatu kata. Bisa kita lihat di sini adalah proses cascading. Kemudian ada di sini word normalization. Word normalization ini yang saya gunakan yaitu dataset yang sebelumnya dipakai atau dari kode sebelumnya. Kemudian di sini ada filtering dengan menggunakan stop word, yaitu ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada stemming. Stemming ini menggunakan sastrawi.
ekstraksi data dan selection data. Pada tahap ekstraksi data yang saya gunakan yaitu ada TF-IDF atau dengan nama panjangnya Term Frequency dan Inverse Documents Frequency. Merupakan metode pembobotan untuk mengubah teks menjadi vektor. TF-IDF ini digunakan untuk memilih fitur sebagai hasil ringkasan. Kemudian ada fitur selection. Untuk menseleksi data, saya menggunakan chi-square. Chi-square adalah uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data dari kedua variabel tersebut adalah nominal. Yaitu masuk ke tahap kelima, yaitu model yang digunakan. Model yang saya gunakan yaitu Naive-Bayes dengan mesin learning. Naive-Bayes adalah algoritma pada mesin learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi. Naive-Bayes merupakan metode yang sangat sesuai untuk klasifikasi dengan menerapkan teknik supervised classification objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Kemudian performa model. Setelah diketahui nilai X dan Y yang sudah dilakukan proses train dan tes, kemudian diketahui nilai akurasinya, yaitu nilai akurasi pengujiannya yaitu 85%. Dengan jumlah sentimen positifnya 153 dan jumlah sentimen negatifnya 27. Pada klasifikasi report, negatif mempunyai presisi 96%, dengan recall 75%, dengan VF1 skornya 85%, dengan supportnya 95%. Kemudian untuk positif mempunyai presisi 77%, dengan recall 96%, dengan F1 skornya 86%, dengan supportnya 85%. Kemudian ini adalah akurasinya. Baik, saya akan lihatkan kode yang saya gunakan. Ini adalah kode yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada masukkan package yang nantinya berfungsi sebagai yang akan digunakan pada kode. Kemudian yang selanjutnya ada data acquisition. Data acquisition yang saya pakai itu dataset tweet sentimen Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kemudian di sini untuk melihat datanya, sentimen positifnya ada 450 data dan sentimen negatifnya ada 450 data. Dengan data yang bisa dilihat distribusi kategori datanya. Kemudian ada text pre-processing. Yang pertama ada scaffolding, yaitu mengubah huruf menjadi huruf kecil atau lowercase, itu menghapus URL, menghapus angka, dan menghapus karakter tanda baca. Kemudian bisa kita lihat kata-katanya bisa berubah. Kemudian ada word normalization. Di sini saya menggunakan dataset dari kode sebelumnya, dari spam SMS. Ini yang saya pakai. Kemudian ada filtering atau stop word removal, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan korpus yang sudah dipakai. Kemudian ada ini stop word-nya, yaitu more stop word-nya ada LOL, DAM, dan BLT. LOL ini bahasa Inggris. Kemudian bisa kita lihat stop word removal-nya, jadi SBY AHY kalah gara-gara Antasari, ya survei menunjukkan AHY merosot elektabilitasnya Pilkada DKI. Jadi sudah bersih ya. Kemudian ada steaming. Pada steaming ini kita menggunakan sastrawi yang sebelumnya sudah dimasukkan. Ini adalah text processing pipeline-nya, yaitu ada ini.
Kemudian ada clean text-nya, kita bisa lihat kata-kata yang sudah dibersihkan terdapat pada kolom tersendiri. Kemudian ada fitur engineer, itu bisa lihat kata-kata yang sudah rapi. Kemudian Y-nya yaitu kata-kata negatif dan positif. Ini adalah X-nya, yaitu clean text, dan Y-nya adalah sentimen dari Twitter. Kemudian ada fitur extraction. Pada fitur extraction ini kita menggunakan TF-IDF. Bisa kita lihat. Yaitu sekarang udah menjadi teks menjadi vektor. Ini sudah menjadi vektor. Itu ada 900 baris dengan 2620 kolom. Kemudian di bawahnya ada fitur selection dengan menggunakan G-square. Di sini pada G-square ini saya menggunakan select keybase-nya 500. Awalnya saya 1000, namun akurasinya lebih bagus di angka 500. Ini adalah kata-kata yang sudah di fitur-fitur yang terpilih berdasarkan mas dan nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi pada G-square. Kita bisa lihat kata-katanya ini. Kemudian ini adalah cara untuk melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF. Ini kata beserta TF-IDF-nya. Kemudian kita bisa lihat fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya pada keseluruhan data yang dijalankan pada proses machine learning. Kemudian pada modeling machine learning menggunakan naive Bayes, kita bisa lihat hasilnya. Array ini ada negatif, positif. Ini Y-test dan X-testnya. Kemudian pada model evaluasi bisa kita lihat akurasi pengujiannya 85% dengan jumlah sentimen positifnya 153 dan jumlah sentimen negatifnya 27. Ini adalah confusion matrix-nya. Dan cross validation-nya bisa kita lihat rata-rata akurasi pada cross validation adalah 82%. Oke. Jadi bisa kita simpulkan setelah dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan metode algoritma naive Bayes menggunakan machine learning, bisa kita ketahui jumlah sentimen proses klasifikasinya sebesar jumlah akurasi pengujian dari proses klasifikasinya sebesar 85% dengan jumlah sentimen positif sebanyak 153% dan jumlah sentimen negatif 27. Dengan klasifikasi report negatif dengan presisinya ini dengan rata-rata akurasi cross validasinya 82%. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati coaches dan tim penguji. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.